ulama besar yang humul dan 10 nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini, Karomah Wali, yang menyajikan cerita kisah karomah dari para wali. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, serta komen membangun untuk kemajuan bersama. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau populer dipanggil Aba Gurus Kumpul merupakan seorang ulama besar asal Kalimantan yang dikenal hingga penjuru dunia. Beliau lahir di desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar pada 11 Februari 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah. Aba Gurus Kumpul adalah keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yakni Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani bin Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Saman bin Sa'ad bin Abdullah Mufti bin Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Guru Ijai, panggilan lain Aba Gurus Kumpul, dilahirkan dari pasangan keluarga sederhana. Ayahnya bernama Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Seman dan ibunya bernama Haja Masliah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Meski berlatar dari keluarga yang kekurangan, namun orang tuanya berhasil mendidik putranya hingga menjadi ulama terkenal. Kesuksesan Aba Gurus Kumpul juga tidak lepas dari bimbingan para gurunya yang konon mencapai 200 orang. Haus akan ilmu, masa muda Aba Gurus Kumpul dihabiskan dengan menuntut ilmu. Pada tahun 1949 sampai 1961, Aba Gurus Kumpul menempuh pendidikan di pesantren Darussalam. Selama 12 tahun itu, ia belajar mulai tingkat tahdiri atau ibtidai, dilanjut ke tingkat sanawiyah pada tahun 1955 dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1961 di usia 19 tahun. Guru Ijai lulus dengan nilai Jayyid Mumtaz. Pada tahun 1965, di usianya yang ke-23 tahun, Guru Ijai bersama pamannya ke Haji Seman Mulia berangkat ke Bangil. Di sana beliau mendapat bimbingan spiritual oleh Syekh Muhammad Sarwani Abdan selama beberapa waktu. Sang guru kemudian menyuruh Aba Gurus Kumpul muda berangkat ke Mekah menemui Syed Muhammad Amin Qutbi untuk mendapat bimbingan sufistik darinya. Sambil menunaikan ibadah haji, Aba Gurus Kumpul mendapat bimbingan langsung dari Syed Muhammad Amin Qutbi dan dihadiahi sejumlah kitab tasawuf. Namun sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau terlebih dahulu menemui Kiai Palak atau Mama Palak Bogor sampai akhirnya memperoleh ijazah serta sanad suluk dan thariqah. Setelah banyak menimpa ilmu agama ke berbagai tempat dan guru, Aba Gurus Kumpul mengajar di pesantren Darussalam. 5 tahun kemudian, Guru Ijai menyiarkan Islam dengan dakwah dan membuka pengajian di rumahnya di Kraton Martapura. Kitab yang dikajinya bertema ilmu alat seperti nahwu dan saraf, fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Beliau juga membacakan Maulid Simtuduror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Syair pujian terhadap Nabi Muhammad SAW juga tidak terlewat dalam pengajian Aba Gurus Kumpul. Ulama asal Kalimantan ini pindah rumah lantaran pengajian di Kraton Martapura sudah tidak bisa menampung jemaah lagi. Akhirnya rumah dan pengajian beliau pindah ke wilayah Sungai Kacang sekitar tahun 1980-an yang kemudian dikenal dengan komplek Ar-Raudhah. Aba Gurus Kumpul memang terkenal di mana-mana. Namun
Sebenarnya beliau seringkali menghindari popularitas, sebagaimana akhlak para wali Allah yang lebih menyukai humul atau tidak tenar, tidak diketahui orang lain. Abah Guru Sekumpul tidak suka dikenal sejak usia muda. Ia lebih suka sendiri bepergian di hutan yang sepi. Salah satu guru mursyidnya, Syekh Muhammad Sarwani Abdan atau Guru Bangil, mengakui bahwa Abah Guru Sekumpul lebih suka kumul. Zaini ini suka kumul, masyarakat saja yang mempopulerkannya, katanya kepada sang putra Kiai Haji Muhammad Kasyiful Anwar. Abah Guru Sekumpul benar-benar ulama yang kumul. Di suatu pengajian yang dihadiri oleh puluhan ribu orang, sebagian orang mengusulkan agar pengajian disiarkan secara langsung melalui radio dan televisi agar bisa disaksikan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan, namun keinginannya tidak dikabulkan. Berkat jasanya di bidang pendidikan dan dakwah, Abah Guru Sekumpul pernah akan dianugerahi gelar profesor dari salah satu perguruan tinggi. Lagi-lagi tawaran itu ditolak secara halus olehnya. Cerita kedua mengenai 10 pesan Abah Guru Sekumpul di akhir zaman. Nasihat atau kalam Abah Guru Sekumpul patut kita jadikan penyemangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Apalagi di akhir zaman ini, hendaknya umat muslim memperbanyak ibadah dan sholawat. Berikut 10 pesan Abah Guru Sekumpul. 1. Hidup di akhir zaman ini, jalan menuju Allah yang paling selamat ialah dengan memperbanyak sholawat. 2. Aku dijalankan guruku di jalan sholawat, maka aku juga menjalankan muridku di jalan sholawat atau memperbanyak baca sholawat. 3. Perbanyaklah ibadah sebelum menikah supaya keturunan kita hidup nyaman. 4. Kalau dari balik sampai tua yang diurusnya hanya dunia, maka jahanam sudah menunggu di akhirat. Hendaknya orang memikirkan dunia sekedar perlunya saja. 5. Khusus jam 2 malam sampai subuh adalah majelis orang soleh. Bangunlah walau sekedar supaya mendapatkan madat mereka. Karena pada jam itu semua aulia bangun mendoakan muslimin dan muslimat. 6. Bila tidak penting tidak usah keluar rumah. Tidak usah kumpul-kumpul yang tidak memberi manfaat. Perbanyaklah sholawat, baca Al-Quran, jaga hati dari sifat merasa hebat, merasa memiliki, merasa suci. Ingat mati, harta diwarisi keluarga, jasad diwarisi cacing, ilmu kembali pada Sang Maha Pencipta, hanya dosa yang kita bawa, maka sahabat Rasulullah yang kita dambakan. 7. Timbul keramat dan sampainya seseorang kepada derajat wali karena istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. 8. Sekecil apapun sunnah Nabi, di situ ada sir rahasia di dalamnya. 9. Jalan paling cepat wasil mencapai ma'rifat kepada Allah dan Rasul adalah menyenangkan Rasulullah dan guru. Ada 2 hal utama yang dapat menyenangkan Rasulullah. 1. Hadiri majelis ilmu dan mengamalkan ilmu. 2. Memuji, mencintai dan menyayangi Rasulullah, termasuk ahlul bait, keturunan Rasulullah, ulama dan guru. 10. Tiada jalan untuk selamat di akhir zaman ini melainkan mendekati dan mengambil berkah ulama atau wali baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Maksudnya yaitu mencintai, membantu, bersilaturahim, hadir majelis, mengamalkan segala ilmu, wirid dan nasihat mereka, ziarah ke kubur mereka apabila sudah wafat. Abah Guru Sekumpul wafat di Martapura pada
10 Agustus 2005, usia 63 tahun, setelah mengalami sakit pada ginjalnya. Ulama karismatik ini dimakamkan di komplek keluarga di dekat Musola Ar-Rodoh, Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga mendapatkan pelajaran dari karomah para wali. Dan komennya kita tunggu serta kita semua mendapat berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.